Halo semua, balik lagi dengan saya Rania di Expo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa excellent yang udah berangkat ke Jerman nih. Bagi kalian yang mau bertanya-tanya tentang kuliah di Jerman, boleh nih langsung simak. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Bulkis. Hai. Kak Kedengeran nggak Bulkis. suaranya? Kedengeran. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sih. Baik, alhamdulillah. Gimana Kak, apa aktivitasnya selama Kakak di sana? Kan lagi pandemi nih ya, jadi aktivitasnya apa? Kalau selama pandemi sih aktivitasnya cuma kuliah, kan kuliahnya online. Jadi saya tuh kuliah, terus kerja, sama ini doang sih, apa namanya? Kayak aku kan join di beberapa organisasi gitu, jadi paling ngurusin yaitu organisasi gitu. Kak, berarti kalau itu tadi bilang kerja, emang udah kerja? Udah. Udah kerja. Kerja part time gitu sih. Part time. Uh-uh. Kalau boleh tahu, aku pengen nanya nih Kak, kan Kak Bulkis kan anak perempuan ya, apalagi kuliah ke luar negeri ke Jerman. Itu kadang tuh orang-orang Indonesia itu emang bahkan nih kalau anak laki-lakinya aja tuh nggak boleh sekolah jauh-jauh gitu kan. Terus apalagi Kak Bulkis perempuan kuliah di Jerman, itu gimana sih cara ngomong sama orang tua, cara meyakinkannya itu gimana? Aku sebenarnya kan mau kuliah ke Jerman tuh udah dari SMP. Jadi ngomong ke orang tua ya sebenarnya udah dari dulu gitu, udah dari SMP gitu. Cuma mungkin karena masih SMP jadi nggak terlalu kayak diseriusin gitu, kayak cuma iya ya udah gitu doang. Terus pas SMA udah mulai serius, maksudnya kayak beneran pengen gitu. Baru orang tua tuh sebenarnya awalnya tuh juga orang tua tuh emang sempat nggak bolehin ke Jerman gitu karena anak cewek dan segala macam. Jadi sempat nggak dibolehin. Cuma waktu itu aku ngapain ya? Aku cuma ini doang sih. Maksudnya pas dibilangin nggak boleh, ya udah aku, oh ya udah gitu. Kalau nggak boleh, tapi maksudnya aku masih tetap yang kayak nyari alasan gitu loh, kenapa orang tua aku tuh nggak bolehin aku ke Jerman. Cuma nggak nanya langsung ke mereka kayak kenapa nggak boleh. Cuma aku kayak mikir aja sendiri, kayak mikir, oh mungkin aku nggak dibolehin ke Jerman karena aku masih belum mandiri, atau karena aku masih dinilai belum terlalu bisa bertanggung jawab atau manajemen diri sendiri gitu. Jadi aku lebih kepada ngerubah diri sendiri aja sih. Misalkan aku ngerubah jadi lebih mandiri, jadi lebih bisa manage diri sendiri gitu. Jadi aku nggak ada sebenarnya orang tua juga ya. Iya, sebenarnya tuh aku nggak ada approach yang kayak gimana ya, kayak nanya-nanyain terus ke mereka gitu loh, kayak aku pengen, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi pas dibilang nggak boleh, ya udah aku nggak pernah ngungkit lagi gitu. Aku malah ya udah nyari-nyari aja PTN aja gitu, nyari-nyari PTN. Terus habis itu, tapi di samping itu sebenarnya aku juga tetap ngikutin gitu jadi kalau nyari PTN, iya aku tetap sebenarnya nyari Jerman juga gitu. Cuma aku diem aja gitu, maksudnya nggak ngasih tahu ayah sama ibu. Jadi aku lebih fokus ke gimana caranya ibu sama ayah tuh kayak ya udah ngelihat aja sendiri gitu loh. Kalau sebenarnya aku bisa siap aja, aku bisa aja. Terus sama ya berdoa sih yang jelas ya, karena kan yang bisa membolak-balikan hati manusia kan cuma Allah doang. Jadi ya selain berusaha sendiri ya pasti berdoa juga. Terus ya udah pas kelas berapa itu, kelas 2 SMA kalau nggak salah deh, kelas 2 apa mau kelas 3 gitu, Excel datang ke sekolah aku kan. Terus habis itu di situ aku coba aja tuh, maksudnya setelah kayak ngobrol-ngobrol Excel kayak jelasin juga segala macem, aku minta brosur. Terus itu ya udah aku bawa pulang aja tuh brosurnya, so kasih kayak sama ibu. Cuma mungkin mereka kayak agak nggak expect gitu ya, karena
dalam pikiran mereka kan PTN gitu loh, ngapain lagi gitu, maksudnya kayak gitu kan. Clear Terus gitu, aku udah ngasih, lagi luar negeri lagi gitu ya. iya, terus kayak kok jadi nanya lagi, soalnya aku juga udah nggak pernah nanya lagi kan sebenarnya sama mereka. Terus pas aku kasih, terus mereka yang kayak gimana apa emang mau gitu, maksudnya bukannya kemarin udah PTN aja gitu. Terus aku kayak ya udah sih, coba lihat aja dulu gitu. Aku kan coba jelasin juga ke orang tua aku gitu kan. Awalnya juga sempet nggak boleh, kayak udahlah nggak usah gitu. Pas kelas 3 baru kelas 3 pas mau lulus baru pas kayaknya kelas semester 2 deh. Aku lupa semester 2 baru akhirnya tuh orang tua aku ya udah deh gitu. Nah, iya, jadi langsung daftarin ke Excellent. Berarti gitu. dari situ berarti dari situ awalnya Excellent gitu kali ya. Iya sih kayaknya ya. Mungkin karena ngelihat apa sebenarnya kan salah satu concern ibu sama ayah aku tuh juga karena apa mindsetnya terhadap Eropa tuh masih aduh ntar susah ibadah dan segala macam gitu. Apalagi pakai kerudung gitu kan. Iya. Concernnya gitu kan. Cuma mungkin karena ngelihat mesti dijelasin juga, aku coba juga jelasin apa yang jelas sama Excellent, terus habis itu ibu sama ayahku juga sempat ngobrol juga sih sama aku lupa Pak Bilal atau Pak Syahril. Jadi ya udah enak, ya udahlah gitu. Kenapa milih Jerman Kak di antara Prancis sama Turki? Oh iya sih, aku sebenarnya kan dari SMP. Nah SMP tuh dulu aku ngefans banget sama Pak Habibie. Ya terus jadi aku kayak ini aku cari tahu Pak Habibie dulu sekolahnya di mana, misalnya universitasnya di mana tuh. Terus habis itu aku pengen juga, aku sampai akhirnya aku tuh dulu waktu SMP karena aku di boarding school di asrama. Jadi dulu tuh di asrama aku tuh selalu nulis gitu timeline per tahun itu aku mau ngapain gitu. Jadi aku nulis sampai 2000 berapa ya? 2022 apa 2023 gitu. Jadi salah satu di timeline-nya itu adalah ya aku pengen kuliah ke Jerman gitu. Ada beberapa aku kuliah di Jerman, terus aku bilang aku pengen masuk ke Universitas Pak Habibie, terus ngambil jurusan yang sama kayak Pak Habibie gitu. Cuma ternyata itu waktu SMP, terus ternyata aku tuh nggak ada bakat gitu di situ. Jadi sebenarnya ternyata emang arahnya berbeda gitu kan, lebih ke arah sosial, lebih ke arah ya politik. Karena sekarang aku politik internasional kan ngambilnya. Jurusan apa politik internasional? Ya, internasional politik manajemen. Di universitas mana? Hochschule Bremen. Udah semester berapa sekarang Kak? Baru semester 1. Baru mulai semester 2. Iya, baru mulai semester 2. Kan aku Excellent tuh angkatan 2019. 2019? Iya, Excellent jadi aku itu lulus SMA 2018. Oh iya, mereka kan berangkat ya. Iya. Itu baru kelar STK kan, makanya langsung baru masuk juga. Iya. Terus gimana? Sebenarnya aku ada gap semester sih. Jadi aku selesai STK itu tahun lalu. Summer tahun lalu. Harusnya kan aku masuk itu tahun lalu, awal tahun lalu. Cuma karena aku jurusannya cuma ada di winter, jadi aku jadi aku praktikum dulu. Kadang kan kadang ya kebanyakan orang pengen ke Jerman atau luar negeri, aduh kayaknya gue kalau misalkan ke luar negeri harus belajar bahasa dulu, terus gue tahun atau berapa tuh kuliahnya kapan itu udah apalagi stigma masyarakat Indonesia yang menargetkan kayak lo kuliah umur segini, terus lulus umur segini, ntar nikah, gini-gini, udah bahagia kalau kayak gitu. Itu gimana tuh? Aku gimana ya, pikiran kayak gitu tuh tengah-tengah sih, baru ada kayak mikir, aduh ngelihat teman-teman udah pada lulus gitu kan. Terus sekarang baru, maksudnya malah sekarang aku baru mulai. Cuma
apa ya, itulah maksudnya itu stigma. Sebenarnya itu aku jadi kayak ya itu stigma yang harus dipatahin gitu loh. Gak bisa semua orang disamain proses jalan hidupnya. Ya semua orang kan kita apa ya, kalau aku sih nanamnya jangan ngelihat orang yang udah finish duluan gitu, tapi ngelihat proses hidupnya kayak gimana. Karena kan proses hidup orang kan beda-beda. Jadi kalau misalkan ya mau mungkin dia sekarang lulus tapi dia struggle untuk cari kerja. Mungkin sekarang aku belum lulus tapi aku udah kerja. Terus aku ada Pengalamannya experience. pun udah banyak. Iya, makanya aku kayak bilang ya jangan pernah struggle macam-macam lah ya. Iya, makanya jangan pernah nilai orang tuh kalau udah finish gitu, tapi lihat dia tuh menuju ke finish itu kayak gimana gitu prosesnya. Karena kan orang beda-beda, nggak mungkin disamain. Itu juga baru maksudnya baru. Mungkin aku juga mikir pikiran aku itu nggak akan nyampe ke situ, maksudnya nggak akan pernah mikir kayak gitu kalau aku nggak di sini gitu. Kalau aku nggak ada di posisi sekarang ini. Kalau misalkan aku sekolah di Indo, terus kuliah di Indo mungkin ya aku bisa sama-sama aja mindsetnya sama mereka gitu. Ya udah kayak ya ikutin aja umur segini semester segini. Bener. Kak tadi kan ngomongin proses hidup itu gimana tuh Kak proses hidup sama di Jerman kan, apalagi seorang muslim perempuan di sana terus mahasiswa kuliah itu gimana tuh? Kayak struggle. Kalau misalkan struggle ya banyak lah pasti struggle ya. Dari pertama nyampe di Jerman itu kan di Kuten tuh kota kecil banget lah. Jadi bukan desa, cuma kota, cuma kecil, emang kecil aja gitu, kecil terus orangnya juga dikit. Terus kebanyakan di situ juga orang tua. Cuma menurut aku tuh kota yang kondusif sih buat belajar. Apalagi untuk awal-awal, jadi nggak terlalu banyak distraction gitu. Jadi udah kan emang karena nggak ada apa-apa, jadi ya udah mau ngapain lagi gitu. Itu mau belajar aja. Kalau misalkan aku sendiri emang nggak terlalu suka sih kalau di kota-kota gede gitu, karena itu tadi udah kalau kemana-mana tuh jauh terus distractionnya terlalu banyak. Kalau misalkan di kota-kota gede kan ada mall atau ada tempat main atau apa gitu, jadi lebih nggak fokus lah. Nah terus kalau misalkan struggle-nya tuh aku yang pertama adalah kalau adaptasi aku sebenarnya nggak ada, karena aku sendiri dari dulu sering pindah-pindah, terus boarding juga 3 tahun, jadi untuk kayak masalah homesick dan lain-lain tuh aku udah bisa manage sendiri dan nggak ada masalah gitu sama adaptasi, nggak ngerasa culture shock juga. Aku lebih ke adaptasinya itu sama belajar sih, karena aku tuh bukan tipe orang yang bisa belajar terus-terusan gitu, emang anaknya suka main aja. Jadi kalau udah misalkan udah belajar sejam itu udah nggak bisa gitu, udah lari kemana-mana, udah main nonton apa-apa gitu. Nah itu sih sebenarnya harus diadaptasi, karena sebenarnya di Jerman tuh kuncinya rajin. Jadi ya meskipun misalkan aku juga ngerasa aku nggak terlalu pinter gitu, tapi yang penting rajin. Jadi sering-sering ulang pelajaran, terus sering nyatet. Itu penting sih kalau misalkan di sini. Jadi aku struggle tuh lebih kepada gimana menyesuaikan belajar aku, gimana aku bisa nemuin lagi cara belajar aku yang enak tuh kayak gimana gitu di sini. Karena kan udah mah bahasanya beda gitu kan. Kalau misalkan nggak ngerti harus lihat kamus dulu, harus translate dulu gitu. Apalagi kan jurusan aku kan banyak banyak baca gitu. Berat juga tuh kan ya. Wow. Iya, banyak baca. Aku aja kuliah nih, jadi setiap hari aku harus persiapan buat materi, buat kelas besoknya. Itu aku bisa baca kayak 20 sampai mungkin 50 halaman gitu. Untuk nyiapin materi. Kenapa? Emang aslinya demen baca? Iya, dari kecil emang suka baca. Terus nih, kan Buton kan kota kecil gitu ya kayak. Pengen nanya, itu untuk biaya hidupnya gimana? Kalau biaya hidup menurut aku sih itu tergantung orang-orang ya. Maksudnya tergantung masing-masing orang gaya hidupnya kayak gimana. Jadi aku nggak bisa nyamaratain itu. Tapi kalau aku sendiri untuk
bayar sama kayak asuransi. Tapi ini pas STK ya, beda kalau misalkan udah kuliah. STK tuh asuransi makan dan jalan-jalan mungkin 500 lah per bulan, 500 euro. 500 euro per bulan, ya segitulah. Berapa ya? 500 euro kali 16.000 aja. Berapa tuh? Saya nggak pinter soalnya matematika. Suruh hitung lagi. Terus kalau misalkan untuk makanan halal gimana Kak? Makanan di sana susah nggak sih buat nyari makanan halal? Jujur enggak sih. Di sini, iya. Jadi menurut aku stigma orang-orang yang soal Eropa tuh nggak friendly, nggak Muslim friendly itu enggak sih menurut aku. Bahkan di kota kecil kayak Kuten pun musola tuh ada, tempat buat sholat itu ada, buat sholat Jumat dan segala macam tuh ada. Terus toko halal ada, dan ya restoran yang halal juga ada gitu. Jadi enggak sih, maksudnya untuk nyari makanan halal. Tapi emang Eropa udah berkembang pesat banget dong untuk Muslim friendly-nya. Iya emang. Soalnya kan banyak banget yang kayak khawatir, aduh gimana orang tua apalagi ya, aduh gimana kalau kamu di sana ntar makanannya gitu kan. Mungkin yang diberita-beritain sama media yang tentang Muslim gitulah ya. Iya. Terus nih selama pandemi, aku mau nanya lagi, selama pandemi Kak Bulkis kuliahnya tuh gimana? Masih online? Ya aku waktu itu awal-awal itu sempat hybrid. Jadi ada yang masuk, ada yang online gitu. Cuma karena gelombang kedua, jadi di-onlinein semua sampai sekarang. Bahkan kemarin ujian juga masih online. Cuma semester depan aku nggak tahu karena kebijakannya kan ganti. Maksudnya udah ganti kebijakan lagi. Jadi aku nggak tahu, mungkin nanti semester depan akan hybrid atau full online, aku nggak tahu. Cuma untuk pandemi sendiri di Jerman sih menurut aku bagus sih penanganannya, karena mungkin karena masyarakatnya juga kali ya nurut disiplin dan segala macam. Jadi meskipun ya naik sih emang, kemarin itu sempat turun tapi sekarang sempat naik lagi kayak 5% gitu. Cuma yang aku lihat itu adalah mereka itu santai, maksudnya nggak panik. Cuma di sisi lain mereka tetap menjalankan protokol gitu. Jadi mereka tahu kuncinya adalah nggak panik, tapi mereka tahu juga kalau misalkan protokol itu juga harus dijalankan gitu loh. Jadi itu menurut aku juga yang ini sih. Dan mereka tuh sangat nurut sama apa yang pemerintah bilang. Dan pemerintahnya pun memprovide itu gitu. Misalkan sekarang nih kita udah nggak boleh lagi pakai masker biasa, masker yang kain atau masker yang apalah itu macam-macam itu udah nggak boleh dipakai. Yang kita boleh pakai itu masker OP, masker yang buat OP, FFP2 sama KN95, itu doang yang boleh dipakai. Tapi di sisi lain pemerintah nge-provide itu. Jadi kemarin aku sempat dapat masker gratis dari pemerintah, 5 pieces FFP2 itu dikasih sama pemerintah masing-masing ke masyarakat. Hah? Contohnya? Ada. Bentar ya, aku ambil dulu. Ini nih, yang kayak gini. Berarti bagi anak-anak yang mau ke sana itu harus mempersiapkan itu dulu ya? Kayak nyari. Ya, aku kemarin bilang, kok sempat kemarin kan aku jadi betroyer anak Kuten yang baru datang, dan itu aku udah bilang ke mereka. Jadi mereka bawa itu dari Indonesia. Dan ini bisa berkali-kali dipakainya. Ada cara nge-sterilnya gitu, nge-sterilin si masker ini. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu. Terus Kak Bulkis ini berarti di Jerman udah 2 tahun ya? Ya.
kan udah 2 tahun nih. Terus kayak pulang ke Indonesia tuh berapa kali selama 2 tahun tuh? Baru sekali sih. Baru sekali. Iya, baru sekali. Terus gimana tuh Kak kalau cara ngatasin kangen sama keluarga di sana di Indonesia? Video call sih paling itu doang. Video call. Iya, aku kalau misalkan dibanding sama orang-orang, sebenarnya aku bukan tipe yang homesick sampai yang kayak gimana-gimana gitu. Soalnya ya itu tadi aku udah pernah boarding, jadi udah pernah lah jauh dari orang tua, jarang dijenguk juga. Udah ini gitu, udah pengalaman. Kalau sekarang ya mungkin beda jarak aja sih, tambah jauh gitu jaraknya, nggak bisa disamperin dan segala macem. Cuma ya gitu, cara manage-nya adalah ya video call. Kalau misalkan video call kurang dan masih ngerasa homesick, aku sih mikirnya kalau homesick nggak usah diratapin gitu, maksudnya nggak usah diratapin, kayak nggak usah nangis. Kalau aku milih untuk yang nggak usah nangis, nggak usah meratapi, nggak usah Justru itu yang bikin kita makin homesick gak sih? Iya, karena menurut aku kalau misalkan homesick ya itu berarti tanda buat kita ya semakin rajin lagi. Ya kan targetnya biar pulang. Kalau misalkan pengen cepat pulang ya cepat aja selesaiin urusannya di sini gitu, biar bisa pulang. Aku mikirnya gitu sih. Jadi kalau homesick tuh aku ngerasa ya aku harus lebih giat lagi belajarnya, aku harus lebih rajin lagi gitu, biar ntar bisa cepet pulang dulu. Dan pengalihan juga. Iya sih, distraction juga. Benar-benar. Terus nih Kak, Buton itu kan kota ya, kota kecil. Terus Kabulkis dari Buton pindah ke Berlin dengan kota besar. Iya. Ya. Terus tuh gimana tuh perubahan biaya hidupnya dan memanage lagi. Terus biaya hidupnya jadi berapa, bertambah atau gimana? Sebenarnya aku kalau dari Buton ke Berlin ya iya sih lumayan lah, karena harga ininya beda, harga tempat tinggalnya beda. Terus sebenarnya kalau makanan nggak ada perubahan sih, karena di Berlin juga sebenarnya untuk makanan relatif murah. Kalau bahan makanan ya, bukan kalau makan di luar mah mahal. Cuma kalau misalkan beli bahan makanan gitu sama sih relatif harganya sama Buton, karena di Berlin juga murah gitu. Tapi aku di Berlin tuh cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan? Aku di Bremen kan, di Bremen tuh di atas. Udah pindah lagi? Iya. Aku di Berlin tuh cuma praktikum. Oh, praktikum. Iya. Kalau di sana kota kecil nggak sih? Di Bremen itu Bremen itu sebenarnya negara bagian sendiri. Dia menurut aku dia nggak segede Berlin. Dia gede, cuma dia nggak segede Berlin gitu. Jadi aku tuh sukanya dari Bremen adalah dia nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil gitu. Untuk kotanya, untuk kayak kalau Berlin kan kota besar banget nih. Kalau Bremen sendiri? Iya itu tadi. Jadi dia gede, cuma nggak terlalu gede, nggak segede Berlin gitu. Tapi nggak sekecil Buton. Jadi ya tengah-tengah lah. Dan itu menurut aku ya enak gitu, karena nggak terlalu ramai juga kotanya. Kalau Berlin tuh aku nggak suka karena terlalu ramai. Kotanya terlalu ramai, terlalu hektik. Terus aku bawaannya capek terus kalau di Berlin tuh, karena kemana-mana jauh kan. Mungkin karena dulu tinggal di Buton, kebiasaan jalan kemana-mana. Jadi dekat, terus pas pindah ke Berlin, males bawaannya tuh, karena itu di jalan bisa habis 30 menit, 40 menit, bukan sampai 1 jam gitu. Buat dari satu tempat ke tempat lain. Makanya aku kayak lebih enak yang sedang-sedang aja gitu. Kota kayak Bremen ini aku kemana-mana paling cuma 20 menit, 25 menit. Berarti emang kotanya emang benar-benar jam. Dan lengkap gitu loh, semuanya juga ada. Jadi ya udah. Okay. Terus nih Kak, kalau misalkan selama di Excellence itu gimana? Kabulkis ngerasainnya kayak mulai dari guru-gurunya yang ngajar, bahasanya gitu. Dan apalagi kan di Excellence cuma 6 bulan doang ya belajar bahasa. Banyak banget yang orang tua pun bahkan mikir, emang 6 bulan belajar bahasa bisa? Gitu. Cukup gitu ya? Cukup, emang gitu. Itu gimana tuh?
Aku sebenarnya juga ya, aku juga nggak nyangka awalnya nggak nyangka kalau misalkan nggak bisa ternyata gitu. Jadi mungkin karena aku juga emang suka kali ya belajar bahasa gitu. Jadi pas di Excel tuh ya enjoy meskipun pas di Excel juga pasti ada lah titik jenuhnya pas karena ya gimana ya 6 bulan tiap hari disikokin bahasa Jerman terus Matematika. Aku jujur aja nih ya, mohon maaf banget ini untuk guru-guru matematika aku tersayang, aku nggak pernah ikut matematika di Excellent tuh. Kalau matematika aku selalu kabur karena ya emang nggak suka gitu loh. Kalau kelas matematika tuh udah ambil rancangan-rancangan ya, kalau jadi tahu lah ya sekarang tempatnya di mana. Karena emang ikut kelas matematika. Tapi matematika sendiri itu pengaruh nggak sih di Jerman? Nah ini dia. Sebenarnya tuh aku pengen apa ya? Aku tuh sebenarnya udah capek dengan stigma di Asia ya, terutama gitu. Kalau yang pinter matematika sama dengan pinter gitu. Aduh itu. Kalau nggak pinter matematika sama dengan nggak pinter. Karena ya orang kan beda-beda gitu kan. Orang beda-beda, minatnya beda-beda. Terus habis itu cara pikirnya beda-beda. Dan menurut aku matematika berpengaruh atau enggak di Jerman itu tergantung dengan minatnya di mana gitu. Kalau misalkan emang minat ke teknik ya itu penting gitu. Kalau misalkan minatnya ke kedokteran ya itu emang penting. Tapi kalau misalkan minatnya ke ilmu sosial kayak misalkan kayak aku gitu, ya itu jadi hal yang nggak penting karena kita nggak belajar gitu. Bahkan aku di STK itu aku satu-satunya kurs yang nggak ada matematikanya, nggak ada kelas matematikanya, yang lain ada. Karena ya emang nggak penting, bukan jadi prioritas gitu. Aku kira matematika itu emang digunain pas kita datang terus untuk salah satu persyaratan masuk kuliah nih. Enggak sih, untuk persyaratan masuk kuliah enggak, tapi itu akan dipakai di tes, di Aufnahme tes. Cuma balik lagi kan ke Aufnahme tes itu adalah mau masuk kursnya kurs apa. Kalau misalkan mau masuk kursnya kurs M, kurs T yang emang kedokteran, teknik gitu, atau mungkin kurs yang W yang ke arah finance atau ekonomi dan segala macam ya silahkan gitu loh ambil matematika. Tapi kalau misalkan niatnya jurusannya mungkin ke jurusan aku HI gitu, atau misalkan ke mungkin suka sastra, atau kalau misalkan ke Jerman pengen ngambil Jermanistik gitu, misalkan pengen ahli bahasa Jerman atau misalkan ngambil jurusan-jurusan social science yang lain gitu, yang itu bukan jadi patokan sebenarnya kalau nilai matematika tuh. Boleh jelasin nggak sih Kak, itu maksudnya tadi Kak Bulkis jelasin kan kurs M, kurs T, itu maksudnya apa? Oh ya, kalau ke Jerman tuh jadi kan ada student college ya, jadi semacam penyetaraan lah gitu, karena kita bukan dari Uni Eropa, mereka mereka sekolah 13 tahun, kita cuma 12 tahun. Jadi harus disetarain kan setahunnya lagi. Nah itu kita belajar di student college. Nah student college itu tuh dibagi jadi beberapa kurs atau beberapa kelas lah gitu. Ada kelas tadi tuh M kurs itu untuk yang mau ambil jurusan farmasi, terus abis itu biologi atau kedokteran, arah-arah yang ke situ, itu dia masuknya di M kurs. Terus ada lagi T kurs itu yang ya teknik segala macam, yang teknik-teknik lah, teknik sipil, teknik apa itu semuanya di T. Terus ada W kurs itu arahnya ya ke finance, akuntansi, terus ekonomi mikro makro ya gitu. Dia masuknya ke W kurs. Terus habis itu kalau misalkan mengambil social science itu di G kurs, aku dulu G kurs. Terus terakhir itu seingat aku ada S kurs itu kalau mau ngambil sastra di sini. Aku baru tahu loh yang tadi, baru jelas juga sih, kayak yang di Jerman itu student college itu setahun itu buat penyetaraan. Iya emang buat penyetaraan sekaligus persiapan sih sebenarnya menurut aku ya. Penyetaraan sekaligus persiapan kita menuju ke kuliah gitu. Mantapnya kemana jurusannya, buat memantapkan jurusan kita juga nggak sih? Benar, karena patokannya juga daftar kuliahnya dari situ gitu. Terus kalau misalkan yang kayak
kita kayak Kak Bulkis nih ngambilnya ilmu sosial kan ya? Ya. Ya, itu berarti tes matematikanya mau nilai berapa itu juga nggak penting dong? Sebenarnya sih seingat aku tetap ada ininya, tetap ada standarnya berapa. Cuma mungkin lebih rendah daripada yang lain. Aku lupa sih, kalau nggak salah 40% apa berapa gitu. Jadi emang lebih dilihatnya ke bahasanya, ke bahasa Jermannya daripada ke nilai matematikanya. Cuma tetap, ya maksudnya ya jangan gatau-gatau amat gitu. Aku pun juga mulai belajar ya pas deket-deket mau ujian baru kayak gimana nih gitu. Cuma seenggaknya tuh nggak jelek-jelek amat lah gitu. Maksudnya masih tetap bisa pas. Kalau misalkan jelek banget matematikanya juga kayaknya kurang juga sih, maksudnya dibawakan tiap teman masing-masing tuh ada standarnya lah. Masing-masing kurs itu ada standarnya, misalkan kayak M kurs matematikanya 70%, bahasanya 30% doang gitu. Terus T kurs misalkan berapa. Kalau misalkan aku tuh seingat aku ya, kalau jurusan aku tuh jadi 60% bahasa Jerman, terus 40%-nya baru matematika gitu. Jadi nggak terlalu dilihat lah matematikanya. Cuma seenggaknya masuk lah di 40% itu gitu. Terus ini nih Kak, kesan-pesan buat anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah ke Jerman tuh ada nggak buat dari Kak Bulkis? Aku sih pribadi yang pertama ya benar-benar diniatin, karena kalau misalkan cuma sekedar ngomong kayak pengen kuliah ke luar negeri, kuliah ke Jerman, kuliah ke Prancis, kemanapun gitu, tapi nggak diniatin bener-bener, saat nyampe sini pasti akan goyah dan gak jarang bahkan pulang gitu. Jadi benar-benar harus tahu gitu, mantapin diri sendiri kesini tuh mau ngapain, terus apa sih yang dikejar gitu loh. Kalau mau kesini tuh siap gak dengan segala resiko yang ada. Karena ya kalau misalkan gak dimantepin kayak gitu dari pas di Indo, terus pas baru nyampe di sini, baru yang kayak nyari-nyari atau bahkan baru baru kayak oh gini, itu nanti ya bisa jadi nggak akan kuat gitu loh, nggak akan kuat, apalagi mental ya, karena di sini bener-bener mental sih yang diuji. Siapa yang kuat ya yang bertahan gitu. Itu gimana tuh, bisa jelasin nggak yang dimaksud siapa mental, terus kayak siapa yang kuat, siapa yang bertahan, emang diapain Kak mentalnya? Ya kan gini ya, kan kita jauh dari orang tua, terus gak jarang suatu masalah itu gini, gak jarang suatu masalah itu kita hadapin tanpa kita bisa ngomong ke orang tua. Karena gini, kalau misalkan pun kita ngomong ke orang tua, ya mungkin orang tua bakal nambah panik kita aja gitu. Kalau misalkan kita cerita gitu kan. Jadi kadang ada yang harus kita simpan sendiri. Kalau aku ya biasanya tuh kalau misalnya ada masalah, ya udah aku selesai dulu nih. Kalau saya baru ngomong ke orang tua aku gitu. Jadi sebenarnya udah selesai masalahnya. Jadi kalau misalkan emang gede banget ya, kalau misalkan emang gede banget gitu baru ngomong. Cuma kalau misalkan cuma kecil doang gitu mah, aku bahkan kadang ya nggak usah lah, ngapain gitu, nggak usah cerita, ntar malah kasihan sih. Aku lebih kasihan kayak nambah beban pikiran mereka dan segala macam. Jadi mendingan nggak usah aja kalau misalkan masih aku bisa tanganin sendiri gitu. Itu sih masalah mental tuh, karena ya udah jauh dari orang tua, terus harus sendiri, dan ngadepin ngadepin orang asing yang bahasanya aja kita baru belajar, terus abis itu ya kita dipaksa gitu, secara nggak langsung kita dipaksa untuk ngertiin mereka gitu. Sedangkan kadang kita sama orang Indonesia sendiri aja suka kadang, ini orang apa sih gitu. Tapi ini kita disuruh ngertiin orang yang udah kita beda kultur, beda bahasa, beda cara pemikiran gitu kan. Jadi kayak gitu, karena ada beberapa teman aku juga tuh waktu di STK yang kaget dengan guru di sini. Kaget dengan guru di sini dan cara ngajar mereka, dan cara mereka ngasih komentar terhadap sesuatu, dan cara mereka kayak ngomong ke kita gitu. Bahkan kadang-kadang tuh suka ada yang kayak, ih rasis banget nih orang gitu. Padahal sebenarnya ya itu adalah sarkas gitu. Karena mungkin kebanyakan orang kayak gitu, kebanyakan orang Indonesia atau orang Asia kayak gitu, jadi mereka yang kayak nge-push kita. Kalau aku nangkepnya adalah dia ngomong kayak gitu, itu buat kayak ngasih tahu ke kita, lu kayak gini gak sih orangnya gitu. Karena yang gue tahu,
orang-orang ini tuh emang kayak gini gitu. Hmm. Jadi gimana caranya kita bisa ngedobrak itu bukan malah kemakan sama omongan dia. Tapi kan gak semua orang bisa berpikir kayak gitu loh. Mungkin ada orang yang bisa pas dibilangin kayak gitu, pas dibilangin kayak kamu nih males atau apa segala macam, kemakan karena mental gak kuat, jadi kebawa sama itu gitu loh. Emang Jadi semua males kayaknya lah apa segala tergantung macam. cara nangkepnya gimana. Iya sih. Apalagi ya orang-orang di sini, orang-orang Jerman tuh orang-orang to the point gitu. Enggak suka. Mereka kalau kalau misalkan mereka nggak suka ya mereka bilang. Kalau misalkan mereka ngerasa itu salah ya mereka bilang itu salah gitu. Dan guru-guru pun kayak gitu. Guru-guru di sini gitu. Berarti emang pertama yang harus dikuatin mental sih ya. Iya. Ya bahkan juga banyak orang tua yang datang ke Excellent kayak konsultasi gitu, dan para konsultan Excellent juga ngomong mentalnya gimana, mentalnya gitu. Benar. Benar banget. Udah. Kalau misalkan kayak untuk kebebasan itu gimana? Orang tua kan Eropa nih, ya Allah Eropa tuh bebas banget gitu, apalagi Muslim parents. Eropa tuh bebas banget kan kayak gitu. Terus gimana itu? Itu tergantung orang sih itu mah. Ya gimana cara dia apa ya? Ya aku sebenarnya juga bukan orang yang sebenarnya jujur aja aku bukan anak yang gimana gitu. Maksudnya yang strict banget gitu apa segala macam. Enggak lah. Mbak, aku kalau di sini tuh lebih kayak yang aku nggak pernah bohong sih sama orang tua aku sebenarnya. Cuma orang tua aku yang nggak pernah nanya. Ini nggak dimasukin ini. Jangan dimasukin ya. Cuma orang tua aku yang nggak pernah nanya pertanyaan yang tepat gitu. Emang benar berarti tergantung dari dirinya sendiri mau tulis. Iya benar. Di sini penting sih milih lingkungan itu penting. Karena saat udah terlanjur terjun satu lingkungan, untuk keluar dari situ susah. Apalagi kalau misalkan udah ngerasain yang namanya enaknya party, enaknya alkohol, enaknya di sini ganja legal gitu. Jadi ya balik lagi masing-masing orang mau kayak gimana ngadepinnya gitu. So, di sini juga kan bebas mau misalkan punya pasangan gitu ya. Mau tinggal sama pasangannya juga bebas di sini. Nggak ada yang larang gitu. Bener, ya bener banget tergantung dari ininya. Iya, tergantung pribadi masing-masing. Iya bener. Mau dibebasin, mau kalau emang orang tuanya ngebebasin tapi emang dirinya sendiri yang nggak mau ya nggak bakal kayak gitu. Iya, benar. Cuma dia sendiri yang bisa jadi benteng dan mereka sendiri yang tahu limitnya di mana. Ya. Maksudnya kan udah gede, udah tahu lah yang salah mana, benar mana gitu. Jadi udah bisa sendiri lah, bisa ini sendiri, nimbang sendiri. Sebab akibatnya juga udah tahu lah pasti. Banyak. Terus nih, motivasi adik-adik kita yang mau kuliah di Jerman apa tuh? Motivasi apa ya? Susah nih motivasi. Bukan pemberi motivasi soalnya. Pokoknya kuatin mental. Iya sih, sebenarnya aku mikirnya itu juga kuatin mental dan pastikan itu benar-benar yang kalian inginkan gitu. Itu sih yang penting, karena kalau misalkan ya emang ternyata cuma pengen doang gitu, itu akan berpengaruh kepada berapa lama kalian akan bertahan di sini. Saat cuma pengen aja, biasanya itu nggak akan lama. Karena ya banyak juga teman aku yang pulang gitu. Tapi kalau misalkan emang diniatin punya apa ya tujuan dan misalkan kalau aku sendiri sih motivasi aku ke Jerman itu adalah ya emang karena istilahnya kayak ya mimpi aku dari dulu emang mau ke Jerman. Terus salah satunya juga aku orang tua gitu, maksudnya ya aku pengen ngembangin orang tua aku gitu. Orang tua aku udah capek-capek nyekolahin ke sini gitu kan, masa
pulang atau masa nggak bikin bangga gitu. Jadi itu salah satu motivasi terbesar aku juga. Jadi pastikan kalau misalkan kalian punya motivasi besar gitu, apa ya, sesuatu yang bisa kalian pegang gitu. Karena kalau misalkan nggak ada pegangannya dan nggak ada motivasi besarnya, biasanya enggak sih, nggak lama bertahan. Terus pendampingan saat penjemputan tuh gimana? Oh ya, ini sih yang menurut aku adalah bisa aku bilang kalau misalkan Excellent tuh emang beda sih sama agen-agen lain. Soalnya kalau misalkan kayak Excellent kan jadi biasanya tuh yang lain tuh cuma jemput terus ya udah gitu. Kayak udah dianterin, cuma ntar mungkin ada ngurus sendiri apa segala macam. Tapi kalau misalkan di Excellent tuh yang dibangun adalah keluarga sih yang aku tangkap ya. Jadi saat aku udah jadi betroyer 2 kali. Jadi aku jadi betroyer 2020, sekarang jadi betroyer lagi 2021. Dan itu maksudnya aku ngerasain lah gitu. Kalau misalkan kita ngejemput, ngedampingin, itu bukan sekedar kita ngejemput dan ngedampingin gitu loh. Tapi ya yang kita jemput dan kita dampingi ini adalah adik kita gitu. Ya keluarga kita di sini. Karena kan itu tadi aku bilang kita nggak punya siapa-siapa di sini. Cuma ada mereka doang nih, orang-orang ini doang. Ya mereka itu keluarga kita di sini gitu. Mereka yang harus kita dampingin, harus kita jaga, harus kita bantu gitu. Itu sih, dan itu bukan apa ya. Kalau misalkan mungkin yang lain gitu ada batas misalkan 3 bulan pertama didampingin dan segala macam diurusin. Tapi kalau misalkan yang aku rasain di Excellent adalah bukan hanya 3 bulan pertama, tapi ya selama kalian ada di sini gitu. Selama kalian ada di sini. Masih mau nanya-nanya atau masih berhubungan juga masih bisa ya kan? Benar. Aku pun gitu. Maksudnya aku ke betroyer aku pun kayak gitu. Jadi ya aku kan betroyer aku kan berarti anak angkatan 2018 gitu kan. Ya aku pun ke mereka masih kayak gitu. Kalau misalkan aku ada ini gimana ya aku pasti nanya ke mereka gitu. Nanyanya ke kakak betroyer aku dulu. Terus habis itu kalau enggak ya paling nanya sama kan aku ada ya kayak semacam ibunya lah di sini ya. Bu Fai itu aku selalu apapun pasti aku selalu cerita sama Bu. Terus nih. Dan apa? Enggak maksudnya itu tadi. Terus nih, aku mau nanya setelah Kak Bulkis lulus nih, itu Kak Bulkis pasti udah kayak planning ada niatan, yaudah deh gue mau tinggal di sini dulu deh gitu, gue pengen tinggal di sini kerja di sini dulu, atau pengen langsung balik? Kerja dulu sih, kerja yang berpengalaman 1 atau 2 tahun. Nanti kalau misalnya ngerasa udah cukup ya baru pulang. Berarti kerja dulu di Jerman gitu ya? Kenapa Kak? Lebih ke nyari pengalaman sih, karena pasti beda. Aku ngerasain pun juga beda. Nggak tahu sih maksudnya. Sebenarnya aku nggak tahu ya, soalnya kan nggak pernah kerja di Indonesia. Cuma aku ngerasanya etos kerja di Jerman tuh bagus banget. Jadi aku pengen mempelajari lah lebih jauh etos kerja mereka, terus hubungan mereka di pekerjaan tuh kayak gimana, terus gimana caranya mereka ngebangun lingkungan kerja tuh kayak gimana gitu. Biar nanti waktu di Indo mungkin bisa aku ini juga, maksudnya mungkin aku bakal memimpin perusahaan atau misalkan aku bakal bikin lapangan pekerjaan gitu kan. Nggak tahu. Sebenarnya aku dulu udah pernah sekali kan, aku waktu itu pertama kali aku kerja itu ada di pabrik coklat. Salah satu pabrik coklat di sini di Jerman. Terus kebetulan ayah aku itu ya bisa dibilang kerja juga salah satu pabrik coklat gitu, ngurusin salah satu pabrik coklat juga di daerah Sulawesi. Dan pas itu tuh aku cerita ke ayah aku kalau misalkan aku kan shift malam, tapi aku dipulangin karena mesinnya mati. Ya mesinnya mati kan sama dengan ya ngapain, nggak bisa kerja gitu kan. Jadi aku dipulangin sama dengan gak dapat gaji.
Iya ya. Nah aku cerita lah sama ayahku kayak gitu. Terus ayahku jadi terinspirasi karena di pabriknya kalau misalkan mesin mati, yang pekerja-pekerja yang digaji per jam itu mereka tetap gak dapat gaji, padahal kan sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Maksudnya nggak dapat, cuma ya duduk-duduk doang, cuma tetap dapat. Ya itu kan sebenarnya kayak buat apa gitu kan. Akhirnya saat itu ayahku ngomong ke direksi dan ditetapin aturan kayak gitu saat itu. Jadi ada sama ayahku langsung dipakai gitu lah istilahnya. Ya aku kasih tahu ke ayah aku gitu. Terus tuh kan berarti tapi udah pernah part time kan Kak? Berarti udah pernah ngerasain juga dunia kerjanya juga di sana dong. Itu gimana? Iya ya. Aku sekarang aku part time. Kalau pas di pabrik coklat itu aku full time karena liburan. Jadi aku kerja, cari kerja. Iya di sana. Enggak juga sih. Aku nggak pernah apa ya. Selalu ada aja sih pasti. Apalagi kalau misalkan liburan. Kayak misalkan kan ada juga beberapa student yang memilih untuk kerja tuh pas liburan aja. Karena kalau misalkan part time kan nanti takutnya ganggu belajar dan segala macam. Jadi memilih untuk kerja saat liburan, kayak liburan musim panas atau liburan musim dingin gitu kan. Mereka kerja dan itu banyak lowongannya. Kalau misalkan mau jadi kayak pekerja di saat liburan itu banyak sih lowongannya. Kan di sini juga banyak beberapa agen-agen gitu, agen-agen kerja yang mereka nawarin pekerjaan gitu buat student-student gitu. Bentar. Aku tuh nggak kelihatan asal lagi. Lewat online. Tapi sih sebenarnya kabulkis mereka masih pengen aku perjelas lagi. Nih kabulkis tadi kan tadi di awal juga udah ngejelasin ya kalau misalkan aktivitasnya selama pandemi ya masih beraktivitas gitu dan nggak terganggu. Kuliah juga masih online. Jadi Jerman sekarang ini meskipun pandemi sebenarnya masih baik-baik saja kan, ya orang-orangnya juga masih beraktivitas seperti biasa kan ya? Iya sih, orang-orangnya aku lihat ya. Ya apalagi bahkan di Bremen anak-anak sekolah tuh nggak libur, mereka tetap sekolah. Masuknya offline. Udah masuk offline? Jadi, udah masuk ini mereka? Iya. Offline. Karena kan itulah salah satu peraturan baru. Jadi salah satu peraturan baru di Jerman, kalau untuk sekolah itu balik ke Bundesland masing-masing, ke negara bagian masing-masing. Kebijakannya kayak gimana? Untuk Bremen sendiri, mereka memperbolehkan sekolah itu sekolah itu offline. Jadi mereka tetap masuk ke sekolah, tetap offline dengan protokol dan segala macam. Dan dengan kelas yang dibatasin gitu orangnya. Mereka tetap masuk, tapi mungkin untuk di beberapa negara bagian lain mereka diliburin, maksudnya istilahnya kayak tetap online gitu kelasnya. Jadi itu tergantung dengan berapa jumlah kasus di negara bagian tersebut. Kalau untuk di Bremen mungkin karena nggak terlalu tinggi, kan kalau di Jerman itu ada takarannya namanya Siebenincidenztage. Jadi takarannya dari situ. Jadi Siebenincidenztage-nya itu nggak boleh lebih dari berapa persen gitu aku lupa. Kalau misalkan di bawah itu ya boleh gitu, boleh di ini. Misalnya bukan hotspot lah ya, kalau bukan hotspot. Tapi kabulkis sendiri masih online? Kalau kuliah emang masih. Kalau kuliah emang masih. Itu cuma sampai SMA-nya aja. Yang boleh. Iya, kayak semacam itulah. Karena kan mereka ini yang anak-anak istilahnya kayak yang tingkat akhir kan mereka mau abitur. Abitur kayak ya semacam UN gitu kan, jadi makanya itu yang harus maksudnya diprioritasin gitu kan, mereka mau ujian dan segala macam. Kalau misalkan online takutnya nggak optimal gitu persiapannya. Oke, Mas Bogor ada yang mau ditanya lagi? Udah. Oh sementara udah nih kabulkis yang kita mau tanyain semuanya.
Udah jelas semua. Udah setengah jam lebih. Wow, gak berasa. Terus habis ini ada aktivitas lain, Kak? Aku sebenarnya udah selesai sih, ujian udah selesai. Tinggal paper sih yang belum. Jadi nggak semuanya ujian tulis. Ada beberapa kelas yang ngumpulin paper gitu. Ada yang kepo nih. Kenapa? Kan fokusnya belajar, gak full. Oh iya, kan ini corona nih, pandemi. Apalagi masuk ke Indonesia tuh, kalau misalkan datang kuliah ke Jerman kayak, aduh gue pengen jalan-jalan nih habis ini, gue bakal jalan ke Eropa gitu kan. Jadi niat mereka yang tadinya mau belajar jadi terlupakan karena jalan-jalan, traveling. Tapi Kabulki sendiri gimana? Udah keliling mana aja? Aku udah ke Belanda, ke Belgia. Terus waktu itu hampir nyasar ke Luxembourg. Tapi nggak jadi. Ke Prancis aku belum. Karena ya gini ya, untuk yang berpikir kalau misalkan ke Eropa kita bisa jalan-jalan dan segala macam, ya jangan itu jadi prioritas gitu. Karena ya kalian jalan-jalan dan segala macam itu ya harus dilihat lah. Maksudnya apa ya? Gak mungkin bisa terus-terusan jalan-jalan gitu loh. Ya karena ada tanggung jawab belajar dan segala macam, ya gak mungkin terus-terusan jalan-jalan. Jalan-jalan cuma bisa pas liburan doang gitu loh. Dan itu juga tergantung ada duit apa enggak. Iya benar. Dan itu juga balik lagi ke anaknya gitu. Ya itu benar. Kalau emang dia niatnya dari awal pengen jalan-jalan, ya bener dibuat jalan-jalan terus udah. Dan jadinya ya itu tadi sekolahnya jadi terbengkalai. Ya, tapi ya gitu resikonya sekolahnya terbengkalai. Ini ya aku belajarnya juga yang nothing. Kita nggak nothing perfect. Maksudnya kita nggak bisa dapat semuanya gitu di dunia ini. Kalau misalkan kita memutuskan untuk kuliah, mungkin kayak aku sekarang gitu ya. Aku memutuskan untuk kuliah dan aku kerja. Itu sama dengan aku mengorbankan social life aku. Jadi karena udah kuliah dan udah kerja, jadi aku nggak bisa main, nggak bisa yang kayak dulu mungkin karena aku nggak kerja, jadi aku bisa terus tetap main sama teman aku gitu kan. Teman ada waktu jalan, teman ada waktu pergi gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa karena kerja, jadi fokusnya lebih pada ya udah kerja dan kuliah aja. Kalau untuk main sama teman ya, kalau misalkan bener-bener ada waktu kosong dan tugas sudah selesai semua baru bisa main. Ya ada saatnya lu jalan, ada saatnya lu kerja, sekolah. Iya. Itu kebagi-bagi dan juga itu balik lagi ke diri sendiri dan masing-masing anak-anaknya. Iya benar. Karena kan banyak yang nyalain, anak saya udah berangkat ke sana, tapi malah pergi jalan-jalan, itu anak ibu. Iya benar. Itu anaknya ibu yang emangnya dia mau keliling gitu kan. Kadang itu dan gimana? Itu juga gimana mindset pas awal berangkatnya sih sebenarnya. Iya. Niat tujuan ya, awal itu makanya gimana? Iya, makanya aku bilang tadi niat itu penting. Kalau cuma niat-niatan doang, ya nggak tahu gitu. Niat itu setengah-setengah. Ya, terima kasih Kabulki sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama. Kamu di Expo ini hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Siap. Semoga pandemi bisa cepat kelar dan Kabulki bisa balik ke Indonesia bertemu keluarga. Iya, amin. Oke. Terima kasih Kabulki. Dadah. Ya. Jadi tadi itu adalah sharing kita sama Kabulkis ya. Jadi Kabulkis ini salah satu murid excellent yang udah di Jerman dan sekarang dia berada di kota Bremen dan sudah kuliah tadi juga jurusannya ilmu sosial. Dia udah semester 1 karena emang harus ada penyetaraan dulu, student college dulu di Jermannya sendiri gitu. Oke. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, tunggu sharing kita selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah, Assalamualaikum. Oh iya, dadah, Assalamualaikum.